Come on, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bisri Ansori dengan NIM 241151035. Saya Siti Ananda Budiana dengan NIM 24151111061. Baik, kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai strategi pemasaran dan profitabilitas dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pengertian strategi pemasaran. Pertama kita bahas dulu pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk mengenalkan produk ke pembelian. Strategi ini tidak hanya untuk menarik konsumen, tapi juga memastikan mereka kembali membeli dan mengenali produk secara langsung. Tujuan jangka panjang PT Indofood. PT Indofood memiliki tujuan jangka panjang untuk menguasai pasar mie instan di Indonesia. Ini dilakukan dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi, harga terjangkau, menjaga loyalitas pelanggan, dan efisiensi biaya dari hulu ke hilir. Untuk laporan posisi keuangannya, kita bisa dilihat dari slide keempat dan slide berikutnya. Setelah ini slide 5. Berikut adalah laporan posisi keuangan PT Indofood per 31 Desember 2021. Dari sini kita bisa melihat bahwa total aset perusahaan mencapai lebih dari 179 triliun rupiah dengan ekuitas sebesar 86 triliun yang menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat. Ya, ini masih slide tentang laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember seperti slide sebelumnya. PT Indofood. Oke, pada slide ini neraca Indofood memperlihatkan pertumbuhan aset yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan ekspansi bisnis yang sehat serta pengelolaan sumber daya yang baik. Baik, untuk slide selanjutnya di slide 7 ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan bahwa PT Indofood mencatatkan pendapatan bersih sebesar 99 triliun dengan laba tahun berjalan sebesar 11,2 triliun. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari sisi profitabilitas. Oke, pada slide 8 kita akan membahas tentang sejarah perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur didirikan pada tahun 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma dan berganti nama menjadi Indofood pada tahun 1994. Didirikan oleh Sudono Salim. Indofood kini menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Untuk tujuan pendirian PT Indofood tersebut, tujuan dari strategi pemasaran Indofood adalah agar perusahaan tetap relevan dan kompetitif di pasar baik secara nasional maupun global dan terus tumbuh secara berkelanjutan. Oke, pada slide 10 ada manfaat profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi memberikan banyak manfaat, menarik investor, memperkuat kepercayaan mitra, memastikan kelangsungan bisnis, dan memberikan modal untuk ekspansi dan inovasi. Oke, di sini saya akan lanjut ke slide 11 yang berisikan tentang jenis-jenis profitabilitas. Jenis-jenis profitabilitas terbagi menjadi beberapa bagian, ada banyak. Jenis-jenis profitabilitas, ada 5 jenis rasio profitabilitas yang kami bahas. Yang pertama adalah margin laba kotor yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya produksi. Jenis-jenis profitabilitas yang kedua yaitu margin laba operasi yang menunjukkan efisien operasional. Laba usahanya sebesar Rp16.882.324.
Penjualan bersihnya yaitu sebesar 99.345.618. Perhitungannya 16.882.324 rupiah dibagi 99.345.618 dikali 100% sama dengan 16,99%. Yang ketiga yaitu margin laba bersih. Persen dari penjualan yang benar-benar menjadi keuntungan bersih perusahaannya sebesar yaitu laba tahun berjalannya sebesar Rp11.203.585.000. Penjualan bersihnya sebesar 99.345.618 dikali 100% sama dengan 11,28%. Yang keempat yaitu ROA, Return on Asset, yang menunjukkan kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba dari aset yang dimiliki mencetak laba. Total asetnya sebesar 179.356.193. Perhitungannya sebesar 11.203.585 dikali 100% sama dengan 6,25%. Yang kelima yaitu ROE, Return on Equity, yang menunjukkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan ekuitas pemegang saham untuk mencetak laba. Laba pemiliknya sebesar 7.641.197. Ekuitas pemiliknya sebesar 48.264.727 dikali 100% sama dengan 15,83%. Grafik penjualan bersih 2020 sampai 2021. Grafik ini memperlihatkan peningkatan penjualan bersih di tahun 2020 diangkat sebesar 81,73, sedangkan ke 2021 sebesar 99,35. Ini mencerminkan pertumbuhan permintaan terhadap produk Indofood di pasar. Grafik rasio profitabilitas. Di sini terlihat bahwa seluruh rasio profitabilitas Indofood mengalami peningkatan, terutama margin laba bersih dan ROE, yang mencerminkan efisien manajemen keuangan perusahaan. Arus kas operasi. Arus kas operasi Indofood fluktuatif dalam 5 tahun. Rasio arus kas terhadap kewajiban dan bunga sempat menurun. Namun pada tahun 2011 arus kas mencapai titik tertinggi. Ini menunjukkan Indofood cukup mampu membiayai operasional dan investasi dari kas internasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang rasio pengeluaran modal yang disingkatkan menjadi PM pada tahun 2007 sampai dengan 2011. Pada tahun 2007, rasio pengeluaran modal tercatat sebesar 2,23 kali, yang berarti arus kas operasi mampu membiayai pengeluaran modal sebanyak 2,23 kali. Ini menandakan kondisi keuangan yang sangat sehat pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2008, rasio ini mengalami penurunan menjadi 1,15 kali atau turun sebesar 1,8 kali dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan menurunnya kemampuan arus kas operasi dalam membiayai pengeluaran modal. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2009 di mana rasio kembali turun menjadi hanya 0,91 kali. Artinya arus kas operasi tidak lagi cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran modal dan kemungkinan besar perusahaan harus mencari pembiayaan eksternal. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang signifikan, di mana rasio pengeluaran modal melonjak ke angka 2,72 kali, meningkat sebesar 1,81 kali dari tahun 2009. Ini menandakan bahwa arus kas operasi pada tahun 2010 sangat kuat. Sedangkan pada tahun 2011, rasio ini sedikit menurun menjadi 1,71 kali. Namun, tetap berada pada level yang cukup sehat. Secara keseluruhan, rasio PM tertinggi terjadi pada tahun 2010, mencerminkan kekuatan arus kas yang sangat besar di tahun tersebut. Baik, rasio cakupan kas terhadap bunga.
yang disingkat menjadi CKB pada tahun 2007 sampai dengan 2011. Selanjutnya, mari kita lihat rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menutup pembayaran bunga dengan arus kas operasi. Pada tahun 2007, rasio CKB tercatat sebesar 5,49 kali. Artinya, arus kas operasi cukup untuk menutupi biaya bunga hingga 5 kali lipat. Ini menunjukkan kekuatan arus kas yang sangat baik. Namun, pada tahun 2008, rasio ini turun menjadi 4,82 kali, berkurang sekitar 0,67 kali dari tahun sebelumnya. Penurunan ini menandakan sedikit melemahnya kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2009, di mana rasio turun menjadi 3,92 kali, yang juga merupakan nilai terendah dalam periode 5 tahun ini. Menunjukkan bahwa meskipun arus kas masih cukup, namun sudah semakin terbatas dalam menutupi beban bunga. Namun kondisi membaik pada tahun 2010 dan 2011. Di tahun 2010, rasio meningkat tajam menjadi 8,53, meningkat menjadi 8,75 kali, yang merupakan titik tertinggi dalam periode tersebut. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam arus kas perusahaan dan efisiensi dalam pengelolaan beban bunga, serta mengidentifikasikan kondisi keuangan yang kuat dan sehat di 2 tahun terakhir. Baik, rasio cakupan arus dana atau dalam kurung CAD di tahun 2007 sampai dengan 2011. Terakhir, mari kita bahas rasio cakupan arus dana atau CAD yang menunjukkan kemampuan laba untuk menutup semua komitmen yang akan jatuh tempo seperti bunga, pajak, dan dividen preference. Pada tahun 2007, rasio CAD berada pada angka 1,65 kali, yang berarti laba yang tersedia hanya mampu menutupi komitmen yang jatuh tempo sebanyak 1 kali lebih sedikit. Ini menunjukkan kemampuan yang terbatas. Tahun 2008, rasio sedikit meningkat menjadi 1,67 kali, menunjukkan peningkatan yang sangat kecil. Pada tahun 2009, terjadi lonjakan signifikan ke angka 1,85 kali, menandakan peningkatan laba dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Namun, tahun 2010 merupakan titik tertinggi dengan rasio CAD sebesar 3,30 kali. Ini menunjukkan kondisi yang sangat positif di mana laba perusahaan mampu dengan sangat baik menutupi komitmen yang jatuh tempo. Pada tahun 2011, rasio sedikit menurun menjadi 2,91 kali, namun masih tertolong tinggi dan sehat. Tren ini menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun, terutama mulai dari 2009, terjadi peningkatan kemampuan laba untuk menutupi kewajiban perusahaan. Tahun 2010 dan 2011 menjadi tahun terbaik dari segi efisiensi, penggunaan laba, dan pengelolaan kewajiban. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.